Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan matriks echelon. Oke, jadi matriks echelon ini merupakan suatu bentuk dari matriks. Nah, dari bentuk matriks tertentu, kalau dia memenuhi 3 sifat ini, maka kita sebut sebagai matriks echelon baris, atau singkatnya kita sebut sebagai matriks echelon. Nah, apa saja 3 sifat tersebut? Yang pertama yaitu unsur tidak nol yang pertama dari suatu baris adalah 1. Nah, jadi untuk matriks echelon ini kita lihatnya per baris. Setiap baris itu ada karakteristiknya. Yang pertama, kalau unsur tidak nol yang pertama dari suatu baris itu adalah 1. Maksudnya seperti apa? Jadi karena baris, maka kita lihatnya dari kiri ke kanan. Unsur pertamanya berarti adalah unsur yang paling kiri. Kalau unsur yang paling kiri itu tidak nol, maka kalau dia tidak nol, maka dia harus elemennya adalah 1. Oke, jadi kalau ada misalkan elemennya 2, padahal itu terletak paling kiri, maka dia tidak memenuhi sifat ini. Oke. Yang kedua, setiap baris yang semua unsurnya 0 harus terletak sesudah baris yang mempunyai unsur tidak 0. Jadi kalau nanti ditemukan satu baris yang isinya elemennya adalah 0 semua, maka dia letaknya harus paling bawah. Oke, jadi yang atasnya adalah baris yang mempunyai unsur tidak nol. Kemudian yang ketiga, pada setiap baris yang mempunyai elemen tidak nol, elemen tidak nol yang pertama harus terletak di kolom sebelah kanan elemen tidak nol pertama dari baris sebelumnya. Nah, maksudnya seperti apa ini? Jadi misalkan ada matriks baris pertamanya misalkan 1, 2, 3. Nah, di sini kita lihat elemen pertamanya itu yang mana? Elemen pertamanya itu terletak paling kiri. Nah, elemen pertamanya di sini berarti adalah 1. Maka dia memenuhi tadi yang sifat nomor 1. Nah, yang ketiga, pada setiap baris yang mempunyai elemen tidak nol, maka elemen tidak nol yang pertama harus terletak di kolom sebelah kanan elemen yang tidak nol pada baris sebelumnya. Oke, maksudnya gimana? Jadi ini elemen 1 ini, elemen utamanya kan terletak di baris 1 kolom 1. Maka kalau misalkan di baris kedua kita punya elemennya adalah 1, 0, 2. Nah, di sini elemen utamanya terletak pada bawah dari elemen pertama baris sebelumnya, maka ini tidak memenuhi sifat nomor 3 karena syaratnya adalah tadi dia harus terletak di sebelah kanan. Jadi ini tidak memenuhi. Misalkan di sini kita punya 0, 1, 3. Nah, elemen utamanya di sini adalah 1, terletak di sebelah kanan dari elemen utama baris sebelumnya. Jadi yang ini boleh gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada matriks dengan elemen ini 1, 2, 3, 1, 0, 2, 0, 1, 3, ini tidak memenuhi karena baris yang keduanya adalah salah. Oke, jadi diperhatikan 3 sifat ini. Kalau ketiga sifat ini ada dalam suatu matriks, maka dia disebut sebagai matriks echelon. Oke, kemudian kita lihat contohnya. Oke, di sini di contohnya kita punya yang pertama matriks E. Jadi kita harus identifikasi ketiga sifat tersebut. Yang pertama, setiap barisnya kalau ada elemen tidak nol, maka elemen pertamanya adalah 1. Oke, yang E merupakan matriks echelon. Dia memenuhi sifat yang pertama. Baris pertama, elemen utamanya adalah 1, elemen paling kiri. Kemudian baris kedua. Baris kedua kita punya 0, 0, 1, 1, 7. Nah, maka elemen utamanya yang mana? Elemen utama adalah elemen yang paling kiri. Berarti di sini adalah 1. Jadi dia memenuhi syarat yang pertama. Kemudian baris ketiga juga sama. Elemen utamanya di sini adalah 1.
maka memenuhi untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika ada baris yang semua unsurnya 0, maka dia harus terletak paling bawah. Nah, jadi ini sudah ada baris yang semuanya isinya 0 dan dia terletak pada paling bawah. Syarat yang ketiga, kalau ada baris yang unsurnya adalah tidak 0, maka dia elemen utamanya harus terletak di sebelah kanan elemen utama dari baris sebelumnya. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat baris kedua. Baris kedua, ini elemen utamanya 1. 1 ada di sini. Apakah dia sudah terletak di sebelah kanan dari yang pertama? Yang pertama di sini. Nah, karena dia sudah terletak di sebelah kanannya, maka dia memenuhi ketentuan tersebut. Juga yang baris ketiga, kita harus lihat apakah 1 ini terletak di sebelah kanan dari yang baris kedua. Ternyata iya, dia sudah terletak di sebelah kanan dari yang baris kedua, maka dia juga memenuhi. Artinya matriks E memenuhi sifat 1, 2, dan 3, maka dia merupakan matriks eselon. Kemudian yang F juga kita cek dari sifat pertama. Elemen utama yang tidak 0 adalah 1. Jadi baris pertama kita lihat paling kiri adalah 1. Baris kedua kita lihat paling kiri adalah 1. Baris ketiga paling kiri adalah 1. Kemudian syarat kedua, kalau ada unsur yang tidak 0 semua, maka terletak paling bawah. Nah, di sini tidak ada, berarti aman. Kemudian yang ketiga, elemen utama dari suatu baris harus berada di sebelah kanan dari elemen utama baris sebelumnya. Berarti kita lihat baris kedua sudah ada di kolom ketiga, karena yang baris pertama ini ada di kolom kedua, berarti ini sudah benar. Kemudian yang baris ketiga dia ada di kolom keempat, karena yang baris kedua ada di kolom ketiga. Maka matriks F memenuhi sifat dari matriks eselon. Nah, kemudian yang G, kita bisa analisis apakah dia matriks eselon atau tidak. Yang pertama, unsur utamanya, unsur yang tidak 0 itu harus 1. Kita lihat baris pertama, paling kirinya dia harusnya adalah 1, tapi di sini bernilai min 1. Berarti sudah ketemu satu sifat tidak memenuhi, otomatis dia bukan matriks eselon. Pun juga di sini ada elemen 2 dan di sini ada elemen 3, jadi jelas dia tidak memenuhi matriks eselon. Kemudian yang H juga sama. Kita lihat elemen utamanya apakah dia 1, ternyata tidak. Di sini di baris pertama elemen utama yang tidak 0 bernilai 2, maka dia tidak memenuhi sifat pertama. Sifat yang kedua juga tidak dipenuhi karena di sini ada elemen yang nilainya atau unsurnya 0 semua, tetapi terletak di tengah, harusnya dia terletak paling bawah setelah elemen yang tidak 0. Maka matriks H bukan merupakan matriks eselon. Nah, kemudian dari matriks eselon tersebut ada yang kita sebut sebagai matriks eselon baris tereduksi. Artinya dia bentuknya sudah matriks eselon tapi tereduksi lagi, jadi bentuk yang lebih sederhana lagi gitu. Syaratnya apa? Syaratnya ada 2. Yang pertama, matriksnya sudah harus matriks eselon baris dulu. Kemudian syarat yang kedua, elemen pivot atau elemen utama merupakan satu-satunya unsur yang tidak 0 pada kolom di mana elemen utama itu berada. Nah, berarti di sini kita harus melihat pada kolomnya juga. Oke. Kita lihat contohnya. Yang nomor 1. Yang nomor 1 berarti kita lihat, cek dulu apakah dia sudah memenuhi matriks eselon. Elemen utamanya adalah 1. Betul, ini sudah. Kemudian baris kedua, elemen utamanya adalah 1, baris ketiga elemen utamanya adalah 1. Syarat yang kedua, kalau ada baris yang unsurnya 0 semua, maka dia harus diletakkan paling bawah. Nah, di sini tidak ada. Berarti syarat 2 bisa kita abaikan. Kemudian syarat yang ketiga, elemen utama suatu baris harus terletak sebelah kanan dari elemen utama baris sebelumnya. Jadi di baris kedua
jadi di baris pertama elemen utamanya terletak di kolom pertama. Maka di baris kedua di sini elemen utamanya terletak di kolom ketiga, berarti dia sudah lebih kanan, jadi memenuhi. Kemudian yang ketiga, dia juga berada di sebelah kanan dari baris kedua, jadi dia sudah memenuhi. Nah, kemudian kita cek syarat dari matriks eselon baris tereduksi tadi. Syarat keduanya, kalau ada elemen utama, maka elemen utama tersebut adalah satu-satunya elemen yang tidak nol dari kolom tersebut. Jadi kita lihatnya per kolom. Ini kan tadi sudah ada elemen utamanya, maka kita lihat kolom pertama. Di kolom pertama elemennya hanya ada 1 dan dia merupakan elemen utama tersebut, berarti ini memenuhi. Di kolom kedua, di sini ada min 3. Nah, apakah min 3 ini adalah elemen utama? Ternyata tidak, jadi ini boleh. Kemudian di kolom ketiga ada elemen 1. Nah, yang lainnya adalah 0. Nah, 1 ini merupakan elemen utama, maka dia memenuhi. Kemudian yang ketiga ada elemen utama 1, yang lainnya adalah 0, maka dia juga memenuhi. Jadi, matriks A memenuhi sebagai matriks eselon tereduksi. Oke. Kemudian yang B, jadi yang B dan C ini juga sama-sama matriks eselon. Kita cek langsung saja apakah dia matriks eselon tereduksi atau tidak. Syaratnya tadi elemen utama elemen utama dari suatu baris itu merupakan satu-satunya elemen dari kolom tersebut. Oke, jadi kita lihat ini adalah elemen utamanya. Kolom pertama elemen utamanya 1, yang lainnya adalah 0, maka dia memenuhi. Kolom kedua elemen utamanya adalah 1, yang lainnya adalah 0, maka dia memenuhi. Kolom ketiga tidak ada elemen utamanya karena di sini 0. Maka ketika yang lainnya di sini ada unsur 3 dan 7, maka ini diperbolehkan atau memenuhi juga. Jadi yang B merupakan matriks eselon baris tereduksi. Oke. Kemudian yang C, yang ketiga. Di sini juga sudah merupakan bentuk matriks eselon. Nah, kita cek apakah dia tereduksi atau tidak. Elemen utamanya di sini ada 1, 1, dan 1. Nah, di kolom pertama tidak ada elemen utama, maka kita ke kolom kedua. Kolom kedua di sini ada elemen utama 1, yang lainnya adalah 0, maka kolom ini memenuhi. Di kolom kedua, elemen utamanya adalah 1, yang lain seharusnya bernilai 0, tapi di sini ada yang bernilai negatif 1, maka ini tidak memenuhi. Nah, sama juga dengan di kolom keempat, ada elemen utama 1, tetapi di kolom lain ada elemen yang lain yang tidak 0, maka dia juga tidak memenuhi. Jadi yang C bukan merupakan matriks eselon baris tereduksi. Oke, demikian sedikit penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.